Halo semuanya, balik lagi nih sama gua. Oke guys, jadi kali ini kita balik lagi eh, di konten free mockup. Nah seperti biasa di konten free mockup gue bakal ngasih mockup secara cuma-cuma baik dalam bentuk CorelDRAW ataupun Photoshop. Nah untuk passwordnya nanti ada di sepanjang video di pojok kanan atas layar kalian. Jadi pastiin kalian gak skip setiap menitnya, jadi kalian gak akan kelewat satu huruf pun yang kalian gunain buat ngebuka si filernya nanti. Kemarin juga ada yang sempat nanyain untuk membuat proses dari awal sampai akhir, tapi sayangnya karena berhubung emang waktunya belum mumpuni gitu, masih ada halangan lain dan satu hal, jadi belum bisa bikin full gitu prosesnya. Tapi gue secara singkat bakal jelasin tahapannya seperti apa. Nah kurang lebihnya bakal seperti ini guys. Nah untuk pertama-tama kalian harus seleksi dulu dan hilangin. Nah ini adalah contoh dari bahan yang gue gunain. Jadi bahannya aslinya seperti ini guys. Jadi kalian seleksi dulu semuanya gambarnya, lalu kalian fill areanya, jadi biar gambarnya hilang. Habis itu kalian bisa stamp color, misalkan dirasa belum pas, lakukan juga sama yang belakang. Lalu terus setelah itu kalian seleksi pisah per warnanya gitu. Jadi setiap warna kalian pisahin biar nanti pas dibikin black and white nya bakal terpisah gitu. Jadi kalau misalkan warna hitam dan warna biru kan untuk break and kontrasnya kan beda, jadi harus dipisah per partnya. Oke, setelah itu nanti kalian juga bakal bikin seleksi lagi untuk pengaturan shading dan lain sebagainya. Nah untuk tahapan itu sebenarnya udah sempat gue jelasin di video yang sebelumnya, tapi kalian bisa lebih cek lagi di sini. Nah setelah kalian bagi-bagi tuh per partnya, nanti kalian bakal bikin ini jadi black and white. Nah gitu, jadi dari black and white nanti kalian bisa balikin lagi ke RGB. Habis itu ya kalian bikin aja semuanya jadi bentuk ataupun warnanya jadi putih, kontras putih itu. Nah itu fungsinya untuk apa ya, biar nanti pas ditransparasi hasilnya menimpa warna tidak mengganggu gitu, jadi stabil warnanya. Nah ini dia guys mockup yang bakal gue share kali ini. Dari proses yang panjang tadi mungkin sekitar 2-3 jaman. Jadi kalau misalkan kalian untuk nonton video 10 menit aja masih ngeluh passwordnya di mana, parah sih gitu. Jadi gua ngerjainnya juga nggak effortless gitu, ngerjainnya cukup makan banyak waktu. Jadi untuk nyari password di sepanjang video kayaknya nggak seberapa lama lah dibanding membuatnya gitu. But anyway, ini dia mockup sekajanya. Sebenarnya dari resolusi ini nggak terlalu gede sih ya, tapi gua rasa sih cukup, jadi nggak terlalu pecah gitu. Oke, nah untuk perbagiannya seperti biasa bakal gue jelasin. Untuk yang bagian pertama, kita di bagian grup paling atas ini adalah masternya. Nah fungsinya untuk apa ya, fungsinya seperti ini guys, untuk membuat si shadownya. Nah untuk bagian yang kedua, kita di sini ada artnya gitu ataupun sampel gambarnya. Nah untuk gambarnya ini dari Motoki Official, jadi kalian bisa cek di Instagramnya Motoki Official. Di situ kalian bakal nemuin banyak desain-desain Japanese culture, bisa dari t-shirt, hoodie ataupun nanti varsity juga udah bisa kalian PO gitu. Nah kalian bisa cek-cek tuh di situ. Kita balik lagi ke mockupnya. Nah seperti biasa, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah cara penggunaannya. Nah misalkan untuk penggunaannya sebenarnya simple. Di sini untuk ganti warna seperti biasa, jadi kalian bisa rubah-rubah. Nah gini, kalian menggunakan warna apa itu terserah kalian gitu ya. Nah ini hand berarti untuk tangan, yang ini strip berarti untuk yang di rib lehernya yang bagian tengah. Nah mungkin ini lalu di sini ada rib yang warna hitam dan bawah atasnya, di leher sama di bawah karet-karetnya. Lalu di sini yang paling terakhir ada body. Nah body ya badannya ini guys, jadi kalian bisa rubah sesimpel itu. Nah ini untuk gambarnya emang gua copot doang, jadi di sini hanya untuk contoh, tapi nggak ngaruh juga sih. Nanti kalian yang bentuknya udah harus file PNG ataupun vektor gitu, jadi nggak ada background.
Oke, seperti biasa bawahnya ada drop shadow. Setelah itu di sini mungkin background seperti biasa, rubah background. Nah, kurang lebihnya seperti inilah, seperti biasa ya. Oke, nah untuk kali ini gue bakal nyontohin gimana caranya gunain fitur displacement. Karena ini gambarnya emang support high resolution gitu, jadi kalian bisa gunain fitur displacement itu. Kita ambil contoh di satu gambar aja. Kita ke sini. Sorry, belum ke select. Nah, kita turunin buat contoh dulu, atau kita kecilkan sedikit. Sorry. Nah, kita kecilin dulu. Nah, fungsinya displacement itu untuk apa ya? Untuk negasin dari si bentuk shadingnya guys. Sebelumnya sorry ya, nanti misalkan ini suaranya agak noisy, di luar banyak orang, biasalah, tapi hopefully still clear enough lah buat kalian dengerinnya. Oke, kita ke filter, kita ambil dulu. Nah, ini kita harus bikin merge layer dulu. Jadi kalau misalkan masih bentuk kayak gini, kalian harus merge dulu. Jadi biar gambarnya bisa di displacement gitu. Oke, di filter. Nah, kita ke distort, displace. Nah, ini kalian bisa atur juga displacement. Oke, set. Nah, dia seperti langsung tadi ada ngefek ngegeser gitu kan. Nah, itu sebenarnya ini guys, kita lihat ya. Perbedaannya tuh di mana. Nah, pas kita geser nanti bakal kelihatan tuh. Dilekukannya dia tuh lebih tajam guys kalau udah dikasih displacement. Jadi di bagian yang melipat dia akan terlihat melipat. Nah, di bagian yang shading dia juga akan terlihat lebih tajam. Nah, seperti ini tuh. Di bagian celana kalian bisa lihat di sini terlihat kan seperti menyatu dengan bahan. Nah, itu fungsinya dari displacement itu guys. Jadi intinya seperti itu. Sebenarnya nggak semua gambar harus di displacement gitu, tergantung bentuk dan juga kondisi dari si mockupnya. Kalau misalkan nggak banyak shading, di displacement juga nggak akan kelihatan gitu. Nah, untuk penggunaannya seperti itu, seperti biasa. Nah, untuk yang misalkan kalian mau bikin ini jadi smart object juga bisa, convert to smart object. Nah, untuk menggantinya seperti biasa, klik 2 kali, kalian taruh artboxnya di sini, drag and drop, and then Ctrl S, after that balik lagi ke sini dan nanti udah langsung balik lagi ke sini. Oke, untuk bagian yang bisa dirubah di sini standar aja. Jadi kalau misalkan kalian mikir ini tangannya bisa di satu warnain aja nggak sih bang? Nggak. Kenapa nggak bisa ya? Karena ini memang polanya untuk jenis yang ada stripnya di tengah gitu. Jadi untuk misalkan kalau mockup yang realistik ini kan gue cuma ngikutin dari bahan yang udah ada gitu, jadi bahan aslinya, jadi nggak bisa gue rubah. Sebenarnya bisa, cuman ya makan waktu lah gitu. Misalkan tangannya di sini udah ada strip terus kalian gabungin jadi satu, itu effort banget sih sebenarnya. Jadi kalian kalau misalkan mau rubah ya berarti bahannya harus kalian rubah gitu. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau ngikutin tahapannya, tahapan demi tahapan, di video gue yang lainnya sebenarnya udah ada gitu. Jadi kalian bisa cek di playlist free mockup. Di situ kalian bisa cek tahapan demi tahapan, di situ lumayan jelas gitu guys. Oke, mungkin segitu aja sih untuk free mockup sekalian kali ini. Jadi semoga banyak yang butuh gitu, banyak yang pakai. Nanti kalian bisa ambil, bisa kalian gunain untuk katalog ataupun untuk jualan ataupun apapun itu, asalkan nggak ngejual si mockupnya gitu guys. So kalian bisa gunain secara bijak dan kalian bisa download, tinggal ambil aja, nanti linknya ada di deskripsi di Google Drive. Nah, untuk password seperti biasa kalian bisa temukan di sepanjang video di pojok kanan layar atas, pojok kanan atas layar kalian. Nah, itulah kurang lebihnya. Jadi nanti kalian bisa susun passwordnya dari huruf pertama sampai yang paling akhir. Jadi kalian pantengin aja dari awal sampai akhir banget. Thank you guys yang udah nonton sampai beres. Jangan lupa subscribe, like ataupun komen jika kalian rasa ada manfaatnya. Dan sampai jumpa di video-video gue yang berikutnya. See you next time guys. Bye bye.